lagi saya senang sekali tadi Pak Haji menerangkan betapa rumitnya menjadi sosok orang yang terlibat di dalam kapal selam. Kenapa ini saya sangat harus garis bawahi? Karena dari kemarin sebenarnya tuh harusnya Indonesia tuh pasang bendera setengah tiang menurut saya. Karena kalau ini terjadi betul-betul kita kehilangan putra-putra terbaik bangsa. Mungkin nggak ada yang tahu bahwa seorang perwira atau kru kapal selam itu salary-nya tuh hampir 2 kali lipat dibandingin yang lain. Kenapa? Karena jarang ada yang mau. Karena ini ilmunya susah, resikonya banyak. Seperti tadi Pak Haji sampaikan, sekali menghilang selamanya karena memang dia tuh memang stealth fungsinya gitu. Nah, dengan saya bilang ini, mau saya bilang adalah, kenapa hiruk pikuknya itu baru sekarang? Kenapa hiruk pikuk peremajaan itu baru sekarang gitu? Kita itu negara maritim dinyatakan oleh Presiden Jokowi sejak 2013 menjadi negara poros maritim dunia. Kenapa kemudian misalnya rescue pun kita nggak punya? Kemarin sampai Pak Ken Sonda menyatakan bahwa Singapura saja gitu kan, dia punya gitu loh jenis penyelamatan yang lebih canggih yang punya India karena dia bisa turunkan semacam kapal kecil untuk menempel ke dalam kapal selam yang di bawah laut tadi, DSRV. Tapi sekali lagi, ini akhirnya saya coba menekankan kepada masalah MRO. Jadi jangan sampai kita ini cuma hangat-hangat aja. Ada 2 yang mau saya sampaikan. Selalu kalau ada bencana kepada angkatan bersenjata kita, ramainya seminggu, 2 minggu, udah gitu hilang. Nah, ini nggak main-main. Ini sepertinya warning besar kita mempertaruhkan sedemikian banyak nyawa di bawah sana, dan saya mau menekankan kepada masalah MRO. Menurut saya, MRO itu harus diaudit. Yang audit yang super ketat kita tuh mesti di MRO. Kenapa? Karena peremajaan kita itu terlambat. Modernisasi dan peremajaan alutsista kita itu sangat terlambat. Akhirnya kita itu betul-betul relying to MRO persons. Sementara Departemen and Crew MRO di Amerika itu tuh betul-betul departemen yang betul disiapkan dari mulai brainwash terus-terusan, dari mulai tanggung jawab terus-terusan di pemahaman diberitahu terus mereka. Kenapa? Karena masalah repair engine, masalah komponen, masalah lain itu ada di tangan mereka. Dari mulai pemesanan, pembuatan order, kemudian quality control. Ini kenapa menjadi penting MRO ini? Karena sekali lagi jika orang-orang itu tidak konsen, tidak sempurna dalam quality control, sehebat-hebatnya kru, sehebat-hebatnya perwira, sehebat-hebatnya alutsista itu akan rusak di tangan para pelakunya MRO. Ini yang mesti kita garis bawahi. Kenapa saya dari kemarin mengangkat MRO? Karena tadi kapal-kapal pesawat ataupun alutsista kita yang lain itu betul-betul bukan remaja gitu. Ada yang baru tapi banyaknya tidak gitu. Contoh misalnya angkatan udara. Kita lihat berapa pesawat tempur kita punya? 28? Berapa? Yang terbang berapa? Coba. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada terjadi istilahnya gitu. Jadi gini, kalau ada yang rusak di sini ambil dari pesawat sana dimasukin, dari sana ditambah gitu. Jadi itu pintar-pintarnya orang-orang MRO. Tapi sekali lagi, dalam era sekarang ini, di mana banyak sekali barang-barang yang quality control-nya tidak bisa dijamin, banyak KW-KW beredar, maka sekali lagi diperlukan ahli quality control yang betul-betul jago. Yang kedua, audit harus dilakukan di MRO. Kenapa? Karena sekali lagi tadi ujung nyawanya di sana. Tapi kembali tadi pada saat pembukaan dinyatakan oleh presenter bahwa kemudian Menhan sedang mempersiapkan semacam roadmap atau apapun itu. Roadmap itu sudah ada kok. Sudah ada, jauh-jauh hari juga sudah ada. Namanya Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara itu panglimanya hebat-hebat. Tahu betul apa yang diperlukan Angkatan Laut, Darat, dan Udara. Permasalahannya adalah komitmen kita, komitmen negara yang tidak ada kepada mereka. Saya harus ngomong begini, karena kita mesti ngomong sekarang. Dari semua yang diajukan Panglima Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Panglima TNI, berapa sih yang diizinkan untuk beli alutsista? Dan apakah pembelian itu betul-betul murni keinginan mereka? Contoh nih saya mau sampaikan, jangan sampai apa yang sedang disusun oleh Menhan sekarang itu cuma seperti shopping list. Oh, shopping list beli ini, beli ini, beli ini. Bukan itu yang mesti dibikin. Yang dibikin betul-betul Indonesia ini mau menjadi apa? Kemana dia? Ketika menjadi negara poros maritim dunia, kapan Brown Water Navy selesai? Kapan Green Water Navy selesai dan kemana Brown Water Navy kita tuh sampai batas mana? Blue Water Navy-nya kapan? Tahun berapa? Mesti punya apa? Jadi roadmap itu mesti betul-betul dipikirkan. Membeli apa sekarang, keberlanjutannya untuk nanti apa, keintegrasiannya dengan angkatan lain yaitu darat dan udara dan lautnya, udara dan daratnya seperti apa? Karena nggak bisa nih, mentang-mentang sekarang kapal selam sedang tenggelam. Oh ya udah, kita sekarang konsen angkatan laut gitu, membujuk soal TNI angkatan laut. No. Peran modern itu adalah integrated armed forces, di mana angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat itu harus bergerak bersama-sama untuk mewujudkan kepentingan nasional, mewujudkan target apa AGHT yang mesti dihadapi itu apa.
Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.